Proses konseling dilakukan untuk membantu salah satu konseli dengan permasalahan bahwa konseli pernah merasa bodoh karena cinta, dan permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi adalah mengenai banyaknya pikiran atau prasangka yang buruk mengenai hal apapun dalam kehidupannya, khususnya mengenai pembicaraan orang-orang di sekitarnya yang mungkin saja tidak suka pada konseli. Permasalahan ekonomi keluarga juga memenuhi ruang pikiran konseli. Hal itu membuatnya hampir putus asa dan aktivitasnya menjadi terganggu. Dikaji tentang kondisi kesehatan mentalnya menggunakan DASS atau Depression Anxiety Stress Scale, ditemukan bahwa konseli berada pada tingkat stres parah, kecemasan normal, dan depresi ringan. Konseli dengan inisial HN ini sebetulnya memiliki kemampuan untuk menghadapi permasalahan yang sedang dihadapinya. Hanya saja ia perlu untuk diarahkan. Dengan teori konseling realitas yang dipilih oleh konselor, konseli akan diarahkan untuk bisa menerima kenyataannya dalam hidup dan menentukan rencana untuk masa depannya. Waalaikumsalam. Ini Helmi Nur Hanifah ya? Iya, betul. Oke. Nah, kebetulan kemarin saya dapat itu ya, indeks inform dari Teh Helmi. Iya. Itu betul diisi sendiri? Iya, betul. Oke, baik. Kalau gitu sebelumnya boleh di sini ada 2 kursi. Teh Helmi boleh mau duduk di kursi yang mana? Yang ini aja. Oke, boleh, silakan. Berarti saya di sebelah sini ya? Iya. Oke, boleh silakan Teh Helmi duduknya yang nyaman dulu dan rileks dan tenang aja. Oke. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Saifah Munaba. Saya kebetulan asalnya dari Sumedang dan sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya jurusan Bimbingan dan Konseling. Gitu. Nah, selanjutnya boleh deh Teh Helmi perkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan, nama saya Helmi Nur Hanifah. Asal saya di Kota Garut dan sekarang saya tinggal di Tasikmalaya, lebih tepatnya di Taman Sari. Itu alhamdulillah mengajar anak TK dan Diniyah dan RTQ. Kegiatan sehari-hari Teh Helmi ini tuh ngajar ya berarti? Iya. Oke, kalau boleh tahu ngajar apa aja? TK, dari pagi itu ada pengajar TK, terus siangnya ada Diniyah juga, TPA, dan sorenya itu ada RTQ, Rumah Tahfiz Quran. Oke, berarti hampir full gitu ya dalam Iya. sehari? Oke. Berarti kalau malam? Malam juga ada les private. Itu Iya. datang ke rumah si anak yang mau les gitu. Kalau malam lebih ke les private, iya. Oke, baik deh. Nah, sebelum kita mulai, saya mau izin untuk merekam sesi konseling kita, boleh? Boleh, silakan. Oke, baik. Nah, saya juga mau izin untuk mencatat, boleh? Boleh. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelumnya apakah Teh Helmi ini pernah dikonseling? Pernah. Oke, kalau pernah, menurut Teh Helmi sendiri, konseling itu apa dan bagaimana sih? Konseling itu mungkin untuk diri saya sendiri pribadi gitu, menurut saya, karena saya tuh orangnya bisa dibilang susah untuk menceritakan gitu, saya harus menceritakan ke seseorang yang emang benar-benar bisa dipercaya gitu, seperti halnya saya nyaman dengan orang ini gitu, saya baru bisa menceritakan itu gitu. Setelah saya mengikuti konseling ini dan dari sebelumnya gitu, alhamdulillah saya kayak merasakan tuh lebih plong gitu kan. Saya bisa mengungkapkan apa yang sedang saya rasakan, yang sedang saya alami gitu. Mungkin untuk diri saya sendiri konseling itu bisa mengurangi beban pikiran saya sendiri gitu. Oke, jadi menurut Teh Helmi sendiri bahwa konseling itu tempat gitu ya buat tempat lebih tepatnya gitu ya. Terlebih kan Teh Helmi tadi bilang nggak gampang cerita ke orang gitu ya. Iya, oke. Baik, jadi betul ya apa yang tadi Teh Helmi katakan bahwa emang di dalam konseling ini itu ada ibaratnya sebuah wadah atau tempat buat Teh Helmi mencurahkan segala isi hati gitu. Yang pada hakikatnya nanti di sini saya sebagai konselor dan Teh Helmi sebagai konseli, saya membantu Teh Helmi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Gitu. Nah, terus dengan harapan gitu ya, dari sesi konseling ini
Teh Helmi bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Ya. Dan dalam sesi konseling, Teh Helmi nggak perlu khawatir ya bahwa isi dari konseling ini itu akan tersebar gitu ya, karena dalam bimbingan dan konseling sendiri kita punya asas, yaitu asas kerahasiaan, yang mana semua isi konseling ini itu nggak akan ada yang mengetahuinya selain kita berdua dan Allah gitu ya pastinya. Nah, tapi sebelumnya kalau misalkan Teh Helmi mengizinkan, misalkan orang tua boleh tahu atau misalkan teman-teman boleh tahu untuk memotivasi misalkan, nah itu saya tanyakan lagi kepada Teh Helmi, apakah boleh diketahui oleh orang lain atau gimana? Ya, mungkin poin-poin tertentu yang itu sekiranya boleh orang lain tahu gitu, dan yang private-nya mungkin kami minta tidak untuk dikasih tahu ke orang. Kalau untuk misalnya sekedar untuk motivasi, ini misalnya cerita saya yang ini untuk bisa memotivasi orang lain, silahkan. Oke, baik. Jadi pada intinya kalau misalkan secara keseluruhan itu lebih diberikan aja. Iya, lebih diberikan. Tapi kalau misalkan kayak diceritakan gitu ya, lebih ke boleh asalkan dengan tujuan untuk memotivasi. Iya, gitu ya. Oke, baik kalau gitu. Baik sekali. Nah, sebelumnya apakah ada pertanyaan dulu? Enggak, mungkin. Enggak, oke, baik. Nah, gimana Teh Helmi, apakah udah siap untuk melakukan sesi konseling? Insya Allah siap. Oke, baik, siap. Kalau siap, gimana nih Teh Helmi? Apa yang mau Teh Helmi ceritakan di sini sehingga di sini saya bisa membantu Teh Helmi? Mungkin tentang diri pribadi saya yang selalu merasa saya itu gak mampu, saya itu tidak bisa. Lebih tepatnya kalau untuk zaman sekarang tuh insecure lah ya. Iya, lebih ke sana gitu. Kalau misalkan saya tidak merasa ingin seperti orang lain, tidak. Tapi saya tuh lebih kayak, kenapa saya tuh belum bisa lebih baik lagi dari diri saya sendiri gitu. Masih belum bisa merasa seperti itu. Meskipun selalu ada apresiasi dari teman dekat, dari seseorang gitu. Udah bisa lebih baik, udah ini. Tapi diri saya tuh menolak, seperti aku tuh belum bisa. Jadi ke diri saya tuh lebih ke banyak drop gitu, down ke diri saya tuh. Kenapa ya aku nggak bisa seperti ini? Kenapa ya aku nggak bisa bangkit lagi ini? Padahal saya tuh bisa sebenarnya. Tapi di pemikiran saya tuh saya mikir saya nggak bisa. Kalau mikir kayak gitu. Terkadang dalam satu waktu saya mikir saya bisa gitu. Tapi nanti lagi dia bisa gitu, selalu mikir aku tuh nggak bisa, nantinya gitulah, nangis sendiri gitu kan. Gitu. Jadi Teh Helmi terkadang saat ini itu masih kadang suka merasa nggak mampu, merasa insecure gitu, meskipun banyak orang lain yang mendukung dan ibaratnya memuji gitu ya apa yang sudah Teh Helmi miliki gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Itu susahnya percaya sama seseorang gitu, karena aku tuh kayak ngerasa pernah dikecewain sama teman dekat gitu kan. Jadi sekarang tuh lebih sulit untuk mempercayai seseorang. Ya misalnya meskipun satu teman dekat seperti sekarang kan saya tinggal di asrama gitu kan, kayak susah aja buat mempercayai untuk bercerita ini itu gitu. Selalu ada keraguan. Aku tuh harus cerita ini nggak ya sama dia gitu. Aku tuh diginiin lagi nggak sih sama orang gitu, dikhianatin lagi lah seperti halnya sama teman. Mungkin hal biasa lah ya, yang namanya teman seperti itu ke kita, ada yang merasa tersaingi sama kita gitu, padahal kita nggak ada niatan untuk saling bersaing gitu kan. Dan akhirnya kepercayaan pun dirusak gitu kan. Seperti saya sudah menceritakan sedetail apapun tentang pribadi saya ke orang itu, ternyata malah di belakang saya seperti apa gitu. Ya itu mungkin kehilangan kepercayaan sama orang lain gitu. Ya, jadi Teh Helmi ini merasa kecewa gitu ya oleh seseorang gitu. Dan ada lagi gak yang diceritakan tentang rasa kekecewaan itu? Iya itu, misalnya ketika saya ingin berkembang gitu, ingin maju, selalu aja ada orang yang seperti merasa tersaingin sama saya. Jadi saya mundur lagi. Padahal yang support banyak, kan sudah dibilang yang support tuh banyak, tapi ada aja orang yang misalnya merasa tersaingin sama saya gitu, dan akhirnya saya pun mengurungkan niat saya untuk maju gitu.
Dan ya udah kayak ngebatin aja gitu. Keinginan saya tuh harus diurungkan lagi gitu. Di dalam dalam hal bidang apapun, seperti misalnya sekarang ngajar di TK gitu kan. Saya merasakan ya saya ingin bekerja lebih baik untuk lembaga gitu kan, niat saya seperti itu. Dan ternyata di sisi lain ada orang lain yang merasa aku tuh ingin melebihi orang itu gitu, ingin melangkahi orang itu. Padahal niat saya tuh bukan seperti itu, bukan ingin menyaingi siapapun di situ gitu. Apalagi saya di sini baru belajar, baru terjun ke dunia ngajar gitu kan. Sebelumnya saya nggak pernah gitu ngajar di TK, di MIA, pokoknya hal ngajar saya belum pernah gitu. Dan setelah terjun, oh seperti ini, ternyata ya Masya Allah harus banyak berinteraksi ini itu gitu. Dan ya begitulah, ketika saya ingin bangkit, ingin memperlihatkan kemampuan saya gitu, selalu aja ada orang yang, wah orang ini ingin melangkahin saya gitu. Padahal saya tidak ada niat seperti itu. Saya berniat untuk, yaitu bekerja untuk yang terbaik buat lembaga itu. Tapi dan ternyata pandangan orang beda gitu. Jadi Teh Helmi ini merasa kecewa gitu ya, karena dulu pernah ibaratnya ketika Teh Helmi itu mencapai suatu pencapaian, ada justru orang lain tuh merasa iri. Iya. Pun juga dengan sekarang gitu. Iya. Sehingga hal tersebut membuat Teh Helmi itu sulit gitu ya untuk percaya kepada orang. Iya. Gitu. Oke. Lalu gimana lagi? Udah sih mungkin. Udah, berarti memang kalau untuk saat ini tuh ya, untuk saat ini itu mungkin permasalahan yang benar-benar susah saya ungkapin gitu. Entah kepada siapa saya harus bercerita, mungkin sama orang tua pun saya tidak menceritakan ini gitu kan. Setiap kali waktu kalau misalnya lagi sendiri itu mungkin nangis kan, karena emang bingung, tidak tahu harus seperti apa gitu, memberontak pun tidak bisa gitu kan. Ya gimana lagi caranya. Dan kemarin tahu ada bimbingan konseling seperti ini, makanya saya mengikutinya. Iya, baik paham. Ya, kebetulan di Tech Info juga kan udah diceritakan gitu, Iya. ada kekecewaan Iya. terhadap orang lain, Iya. kemudian ada apa lagi? Percintaan mungkin. Ya, betul. Iya. Perekonomian juga. Perekonomian, iya. Tapi kalau untuk saat ini yang apa? Yang sangat mengganggu Teh Helmi itu apa? Itu. Yang tadi. Ya. Yang tadi itu yang lebih kayak, ya itulah, mengganggu banget aktivitas ya sehari-hari gitu. Apalagi untuk saya yang orangnya tuh gampang kepikiran, gampang stres gitu kan. Hal sekecil apapun pasti saya pikirkan. Meskipun terlihat seperti tidak dipikirkan, tapi pada gitu. Kenyataannya gitu, kalau lagi sendiri itu sedih, kecewa, pengen emosi tapi tidak bisa gitu. Memang apa yang Teh Helmi pikirkan? Mungkin yang saya pikirkan tuh kan, ya kenapa gitu? Kenapa orang lain tuh saya setiap kali saya ke tempat manapun, saya tuh selalu digituin sama orang gitu. Padahal tidak ada niatan buat seperti itu, tidak ada niatan buat menyaingi gitu, tidak. Dan ya itu, saya tuh selalu niat untuk pokoknya saya harus melakukan hal yang terbaik buat yayasan ini, buat lembaga ini, buat pesantren ini gitu kan. Seperti dulunya di pesantren, ada aja orang yang merasa, si ini mah gini-gini gitu kan, kayak cuma pengen kapuji gitu, karena pokoknya gitulah pasti ada omong. Itu bikin saya drop, bikin saya kepikiran sampai nangis sendiri, pengen emosi tapi nggak bisa, pengen marah tapi nggak bisa, pengen cerita juga nggak bisa. Ada juga orang yang nyaranin kayak kalau misalnya nggak bisa cerita ke orang lain, ditulis aja katanya gitu kan, diary gitu. Tapi saya bukan tipikal orang yang suka nulis gitu. kayak nggak perlu aja, tetap aja. Tetap aja. Ya, bukan berarti tipenya bukan menulis ya, bukan gitu. Jadi saya tuh harus ada orang yang mendengarkan, melihat saya, merespon saya. Kayak pokoknya harus ada orang yang benar-benar bikin saya tuh nyaman gitu. Iya, berarti untuk yang sekarang yang dipikirkan oleh Teh Helmi itu adalah kenapa sih orang lain kok kayak gitu gitu ya. Jadi sekarang tuh emang kepikirannya ke sana gitu. Itu tuh mengganggu mengganggu aktivitas saya. Iya, kayak aktivitas ngajar juga itu. Iya, kepikiran gitu kan, kayak kenapa sih kayak gitu. Kadang aku ingin mundur gitu, saya mundur aja lah, tapi nggak bisa gitu, nggak boleh. Nah, terus apa yang Teh Helmi rasakan gitu, rasakan di dalam hati gitu, perasaannya kayak gimana gitu? Ya perasaannya kayak
udah pengen mundur aja gitu, kayak misalnya mau berhenti aja deh dari sini gitu. Tapi ternyata enggak, itu keadaan yang membuat lebih bertahan di sana gitu kan. Udah satu orang aja mungkin bisa terhandle lah ya gitu, dan ternyata untuk orang seperti Helmi itu nggak bisa gitu menghandle seperti itu tuh. Masih aja tetap kepikiran walaupun kapanpun, di meskipun ya lagi acara keluar gitu kan, kayak happy healing lah ya kayak gitu, tetap aja pulangnya tuh kepikiran, kenapa ya orang kayak gini sama saya, kenapa sih orang kayak gini saya. Jadi hati tuh yang ngerasa lebih kesakit hati, iya, lebih kebanyak mikir, iya, kayak kenapa sih, banyak kenapanya, banyak bertanyanya. Si pemikiran sama hati tuh kayak bertolak belakang gitu. Si hati kayak harus bertahan, pikiran tuh harus udahlah ya udah, daripada kayak gini terus mending mundur aja, mending diem aja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah berinteraksi sama orang gitu. Sampai ada pemikiran kayak gitu, pokoknya nggak usah ngobrol lagi lah sama orang-orang gitu. Ya, berarti emang sampai kepikiran untuk melakukan sesuatu yang ibaratnya itu rugi gitu ya buat diri kita, jadi nggak berkembang, dan buat orang lain juga gitu ya. Oke, berarti emang sangat mengganggu. Nah, lalu kalau setelah itu kira-kira memang untuk sekarang juga masih kayak gitu? Kemarin tuh emang permasalahan itu sempat reda karena saya tidak menanggapi ya, tidak terlalu menanggapi. Tapi mungkin ada satu orang dua orang rekan ngajar juga mungkin yang memahami tentang saya. Ya dia mungkin memahami Helmi seperti apa orangnya, dan ya ada gitu, dibilangin lah ya gitu sama ketuanya gitu kan, sama atasan gitu, kalau misalkan Helmi itu gini diceritakan semuanya. Itu niatnya tidak usah gitu, gak usah diceritain, udah biarin aja. Tapi mungkin karena rekan Helmi itu mengerti, memahami apa yang Helmi rasain, ingin membantu gitu kan, ya udah mungkin lagi perbolehkan. Dan akhirnya ya sekarang lebih baik lah ya, lebih baik, alhamdulillah. Insya Allah mungkin kalau untuk kedepannya mudah-mudahan. Sekarang juga Helmi tuh pengen fokus ke satu aja gitu sebenarnya tuh. Kan ngajar tuh ada TK, ada Dinia, ada RTQ, itu kan semuanya beda-beda ya. Saya tuh sebenarnya pengen fokus aja di satu bidang gitu, seperti di RTQ aja, di rumah tahfiz aja, udah pengennya di sana aja. Tapi ternyata lembaga tuh tidak bisa gitu. Helmi harus terjun ke semua bidang gitu. Karena memang membutuhkan juga, iya. Ya mau gimana lagi, ya udah mungkin untuk sekarang sih alhamdulillah lebih baik lagi karena saya juga tidak terlalu menanggapi, meskipun dipikirkan gitu kan. Ada di pikiran, di hati, ya sebisa mungkin harus bisa melewati. Ya walaupun masih kepikiran, iya, tapi tetap harus selalu mencari alasan gitu ya biar tetap bertahan. Biar tetap bertahan. Ya terus meneruskannya gitu ya. Meskipun apapun yang ingin Helmi lakuin itu selalu dipikirkan dulu kayak, ini orang lain bakal gini gak sih sama Helmi? Orang lain bakal merasa kayak gini lagi gak sih sama Helmi? Pasti selalu kayak gitu. Misalkan Helmi mau ngasih usulan, urungkan lagi. Ini Helmi bicara seperti ini, bakal ada yang seperti ini gak sih? Padahal Helmi tahu mungkin akan diterima gitu sama pihak lain gitu. Tapi sama pihak yang ini yang mungkin merasa tersaingin sama Helmi, gak akan nerima apapun yang Helmi omongin. Lalu ada lagi gak yang mau Helmi ceritakan? Ceritakan udah sih. Udah, berarti itu aja. Itu aja sih yang lebih deg gitu di hati. Yang ingin benar-benar ingin diceritain semuanya gitu. Jadi dari tadi permasalahannya itu Teh Helmi ibaratnya dulu pernah dikecewakan gitu ya oleh orang lain, pun juga untuk saat ini ada seseorang yang memang membuat Teh Helmi juga terhambat gitu ya. Jadi ketika Teh Helmi mau melakukan sesuatu tuh terkadang diurungkan lagi gitu ya niatnya. Ya, terlalu banyak mikir pokoknya. Jadi Teh Helmi mau berkembang tetapi selalu aja ketahan gitu, diurungkan lagi pokoknya. Jadi mikir dulu, ini kedepannya bakal seperti ini gak sih? Tapi nggak memikirkan ini perkembangannya baik gak sih? Dia pernah mikir ke sana, tapi ini orang lain bakal gini gak sih sama Helmi gitu. Jadi Teh Helmi dulu pernah merasa kecewa dan lain. Kecewa berat itu tuh bikin dampaknya sampai sekarang gitu. Jadi hal itu tuh membuat Teh Helmi itu tidak mudah percaya kepada orang lain. Sekarang juga jadi lebih kadang suka
pikiran. Bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Iya. Pun yang tadi saya tangkap juga Teh Helmi merasa terhambat juga untuk berkembang. Iya, betul. Oke, berarti udah cukup? Cukup, insya Allah. Nah kalau gitu kira-kira apa tujuan Teh Helmi atau harapan Teh Helmi dari sesi konseling ini? Dari sesi konseling ini mungkin untuk bisa memahami diri sendiri lah ya, lebih tepatnya bisa memahami diri sendiri, bisa memahami orang lain juga. Ya kembali ke diri Helmi sendiri. Helmi sendiri juga mungkin belum bisa memahami orang gitu kan, belum bisa memahami karakter orang seperti itu kayak Helmi itu kenapa, belum bisa juga. Mudah-mudahan dengan ikutannya bimbingan konseling ini saya bisa memahami orang lain, bisa memahami diri Helmi sendiri juga, bisa berkembang lagi tanpa harus memikirkan orang lain gitu. Ini kebaikan untuk lembaga, jangan mikirin satu orang itu. Mudah-mudahan Helmi kedepannya bisa merubah mindset itu. Iya, baik sekali. Tujuan yang bagus ya menurut saya. Saya Teh Helmi tadi mau lebih memahami diri dan juga memahami orang lain gitu. Dan juga Teh Helmi ingin berkembang tanpa harus memikirkan pendapat orang lain. Gitu, ya. Karena yang paling penting adalah diri Teh Helmi sendiri. Iya. Ya, oke, baik. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan yaitu kalau misalkan saya punya skala dari 0 sampai 10 gitu, yang mana 0 adalah titik di mana Teh Helmi itu merasa merasa tidak baik, dan 10 adalah titik di mana Teh Helmi merasa sangat-sangat baik gitu. Kira-kira saat ini Teh Helmi berada di skala berapa? 6. Oke, di skala 6. Kira-kira skala 6 itu menunjukkan Teh Helmi itu seperti apa sekarang keadaannya? Kurang baik lah. Oke, masih perbaikan gitu. Kurang baik dalam proses perbaikan. Iya, mungkin. Oh, jadi menurut Teh Helmi 6 ini itu adalah Teh Helmi sedang berada di posisi kurang baik dan ibaratnya masih dalam proses perbaikan. Iya, oke. Saya mau bertanya lagi. Nah, kalau misalkan gitu ya, Teh Helmi terus membayang-bayangkan hal buruk itu, terus memikirkan hal-hal buruk itu gitu. Nah, kira-kira menurut Teh Helmi hal buruk apa yang akan terjadi suatu saat ketika Teh Helmi terus memikirkan hal itu gitu? Mungkin kerugian bagi diri Helmi sendiri, tidak bisa berkembang, tidak bisa mencapai apa yang Helmi mau mungkin. Oke, berarti Teh Helmi akan merasa diri Teh Helmi rugi itu. Kenapa sih aku nggak bisa ini? Karena selalu memikirkan orang gitu. Itu nantinya kami pasti berdampaknya rugi banget sih. Kami dulu seperti itu gitu. Iya. Yaitu rugi, tidak berkembang dan tidak bisa mencapai apa yang inginkan. Gitu ya. Oke. Nah, kira-kira itu bisa berpengaruh apa sih untuk masa depan? Pribadi sih, untuk ke pribadi. Berpengaruhnya tuh yaitu tidak bisa mengembangkan apa yang Helmi mampu. Oke. Oh ya, padahal Teh Helmi mampu padahal nggak bisa mengembangkan gitu ya. Gitu. Karena kalau kepikiran hal itu terus gitu ya, kalau misalkan kayak pikiran-pikiran negatif itu tuh ditanam terus gitu ya dalam diri kita. Oke, berarti lebih ke kayak yang tadi ya, nggak bisa berkembang. Oke. Nah, terus kira-kira kalau misalkan kayak gitu terus apa sih dampaknya bagi sekitar Teh Helmi? Bagi sekitar tuh negatif juga ya dampaknya tuh, kayak seperti mungkin sebagian orang mikir kok nggak bisa diandalin sih. Nah, seperti itu ya. Padahal Helmi mampu dan bisa gitu ya. Tapi pandangan orang kok nggak bisa diandalin sih. Padahal Helmi mampu, cuma Helmi tidak ingin tidak ingin ada orang merasa tersaingi sama Helmi itu karena pemikiran itu. Dan orang sekitar pasti mikirnya gitu, kok nggak bisa diandalin sih, kok nggak ada bisanya gitu. Itu dampaknya mungkin bagi sekitar. Oke. Berarti hal negatif ya? Iya. Nah, lalu menurut Teh Helmi apakah hal itu perlu untuk diubah? Harus diubah. Ya. Oke. Nah, menurut Teh Helmi sendiri gimana itu cara mengubahnya? Yaitu mengubah pola pikir ya. Yang pertama tuh pasti mengubah pola pikir dulu. Mindset dulu diubah. Ini kedepannya tuh ingatnya yang positifnya aja seharusnya gitu. Tapi ternyata pemikiran itu menolak untuk itu gitu. Pasti memikirkannya tuh ke hal yang negatifnya. Karena apa ya? Keadaan yang membuat Helmi seperti itu. Kayak misalnya Helmi
mau berkembang seperti itu, pemikiran yang ini negatif, mundur lagi. Jadi yang pola pikir dulu yang harus pola diubah. pikir yang harus diubah, mindset Mindset harus selalu positif. Positif. Ya, oke, baik. Nah, untuk yang selanjutnya, saya mau bertanya kepada Helmi gitu ya. Nah, di sini saya punya 4 kotak ya, ada 4 kotak. Ini itu diberi nama WDFP. Yang pertama itu adalah won, yang kedua adalah doing, yang ketiga ada evaluation, dan juga yang terakhir ada planning. Nah, untuk kotak yang pertama ini itu nanti akan diisi oleh Teh Helmi dengan keinginan dan juga kebutuhan Teh Helmi. Nah, kira-kira untuk saat ini gitu, Teh Helmi, apa yang Teh Helmi butuhkan dan apa yang Teh Helmi inginkan? Ya. Yang Helmi butuhkan untuk sekarang itu adalah vibes positif di sekitar. Vibes positif Di sekitar lingkungan ya. Satu lagi. Lalu apa lagi yang Teh Helmi inginkan? Yang diinginkan itu kepribadian lebih baik lagi. Kepribadian lebih baik. Iya. Harus bisa mentata dengan rapih waktunya. Berarti lebih ke manajemen waktu ya? Manajemen waktu. Soalnya berantakan banget gitu, kayak nggak bisa memanage waktu, harus ini. Meskipun kegiatan padat, tapi Helmi itu ngerasa acak-acakan aja gitu. Iya. Nggak teratur, nggak tertata gitu. Lalu ada lagi? Udah berarti. Nah, lalu untuk yang kedua, ini kira-kira apa aja sih yang udah Teh Helmi lakukan untuk mencapai keinginan-keinginan yang tadi? Apa aja yang udah dilakukan gitu? Untuk memanage waktu itu selalu berusaha buat mencatat, tapi lupa. Dicatat tapi lupa untuk dilihat gitu kan. Terus udah berusaha buat mengatur waktu sebisa mungkin, gak boleh terbuang sia-sia gitu. Waktu ini tuh waktunya harus ini. Tetapi masih aja belum bisa, masih berantakan gitu. Terus pencapaian udah bisa, ini aku harus bisa seperti ini, aku harus ini dari pagi harus ini sampai nanti malam harus seperti ini, tapi hasilnya nihil, tetap berantakan. Oke. Tapi Teh Helmi ibaratnya udah gitu ya, udah berusaha. Iya, udah berusaha. Oke, berarti tetap ada progres lah ya gitu, dari mencatat kemudian merencanakan ada gitu ya. Oke, lalu apa lagi yang udah Teh Helmi lakukan untuk mencapai keinginan yang tadi? Ke teman mungkin ingatin saya ya, kalau yang saya minta tolong iya diingatkan gitu. Lalu ada lagi? Udah. Lalu kira-kira apa sih yang perlu dievaluasi dari diri Teh Helmi? Perbaikan apa itu? Perbaikan untuk pola pikir, untuk hati, untuk diri sendiri, kepribadian itu harus diperbaiki lagi, niat pun harus diperbaiki lagi, lebih banyak bersyukur ya, daripada insecure gitu. Kira-kira apa lagi yang perlu dievaluasi dari diri Teh Helmi? Tentang ibadah mungkin. Oke, ibadah. Masih kurang khusyuk. Oke, berarti yang perlu diperbaiki atau yang perlu dievaluasi adalah kayak perbaikan pola pikir, kemudian hati, yang mana itu tuh bertujuan untuk diri sendiri juga. Lalu yang perlu diperbaiki juga adalah dari segi ibadahnya. Gitu. Lalu ada lagi? Sudah. Nah, lalu untuk yang terakhir, kira-kira apa sih rencana Teh Helmi dalam waktu dekat ini? Kira-kira Teh Helmi akan melakukan apa sehingga hal tersebut bisa membuat Teh Helmi merasa jauh lebih baik? Rencana terdekat apa yang akan Teh Helmi lakukan? Rencana mencapai apa yang Helmi pengen, ya mencapai apa yang Helmi ingin, ya seperti Helmi harus bisa menghandle kegiatan yang sedang Helmi pegang gitu, harus bisa menghandle semuanya. Itu mungkin Helmi udah merasa aku bisa nih,
aku bisa gitu. Meskipun itu cuman dalam hati saja gitu. Tidak merasa puas untuk asli gitu seperti Helmi. Padahal Helmi itu udah puas nih, diri Helmi itu udah puas, tapi ketika lihat kenyataan ternyata belum. Pokoknya belum puas, pokoknya ini tuh belum bisa gitu menurut Helmi. Tapi kalau dalam hati itu kayak udah bisa gitu. Gimana ya? Emang ibaratnya udah ada apa? Dorongan gitu ya kalau dari hati itu, tetapi memang dalam pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya mungkin masih belum bisa merasa mampu, belum bisa, belum bisa merasa puas. Nah, kira-kira kalau misalkan masih berpikir seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan ya mungkin menegur diri sendiri gimana sih? Menegur diri sendiri. Iya. Pokoknya sadar gitu. Kalau itu bisa gitu. Berarti kayak memberi asupan yang afirmasi yang positif ya buat diri sendiri. Iya. Habis sih lebih cenderung ke teman yang harus mengingatkan. Karena diri sendiri tuh masih kayak gitu, masih seperti itu, masih belum bisa, masih pelin-pelan lah. Kalau diri sendiri yang mengingatkan gitu kayak Helmi harus bangkit, terus ini gitu, masih belum bisa, tapi harus sama teman gitu kayak diingatkan terus, Hel gini harus gitu. Berarti harus ada asupan yang positif gitu ke dalam diri Helmi, dan Helmi juga memang bakal lebih ibaratnya lebih bangkit lagi kalau misalkan diingatkan. Iya. Kayak lebih berpengaruh gitu. Lalu ada lagi gak yang targetan? Udah cukup berarti ya. Oke, kalau gitu saya menyimpulkan tadi berarti yang Teh Helmi inginkan atau yang Teh Helmi butuhkan adalah vibes positif dari diri sendiri dan juga dari sekitar gitu. Dan kemudian Teh Helmi juga ingin kepribadian yang lebih baik lagi, kemudian menata rapi waktu atau manajemen. Nah, lalu yang sudah Teh Helmi lakukan ini sudah cukup baik menurut saya. Teh Helmi juga udah berusaha mencatat gitu ya, meskipun memang kadang masih lupa, tetapi ibaratnya itu adalah progres gitu ya, progres yang baik menurut saya. Lalu kami juga udah berusaha untuk selalu mengatur waktu agar selalu produktif, juga suka minta tolong kepada temannya untuk selalu diingatkan. Lalu yang perlu Teh Helmi evaluasi dari diri Teh Helmi yaitu perbaikan pola pikir, hati untuk diri sendiri. Yang paling penting adalah niat dan juga kepribadian. Nah, lalu tadi yang juga perlu dievaluasi adalah terkait ibadah. Nah, setelah itu ada yang Teh Helmi rencanakan. Ini adalah ibaratnya rencana-rencana yang sangat baik menurut saya, yaitu diantaranya mencapai apa yang Teh Helmi inginkan, menghandle semua yang dipegang gitu ya, yang menjadi amanah gitu ya, terhandle semuanya. Lalu menegur diri, kemudian juga selalu memberikan hal-hal yang positif untuk diri. Gitu. Oke, baik sekali. Nah, ini sudah disampaikan ya semuanya dari keinginan, apa yang sudah dilakukan, kemudian evaluasi dan juga targetan Teh Helmi sudah disampaikan, dan menurut saya semuanya akan selalu berprogres gitu, dan Teh Helmi sudah melakukan progres itu dengan cukup baik. Hanya saja mungkin tinggal lebih ditingkatkan gitu ya. Baik. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi nih kepada Teh Helmi untuk skala gitu ya. Nah, tadi Teh Helmi ada di skala 6, yang mana Teh Helmi merasa masih kurang gitu dalam diri, masih sedang dalam proses perbaikan gitu. Nah, kalau untuk saat ini, setelah kita menjalani sesi tadi, setelah Teh Helmi mengetahui keinginan, evaluasi dan juga targetan, kira-kira Teh Helmi ada di skala berapa? Untuk targetan 8. Oke, baik. Nah, langsung aja lebih baik insya Allah. Iya. Kalau 8 ini itu menunjukkan Teh Helmi sedang bagaimana keadaannya? Lebih baik, merasa lebih baik, merasa lebih plong gitu sama apa yang sedang dirasain. Punya keinginan untuk dilakukan sekarang juga gitu. Jadi ibaratnya ada tekad gitu. Pokoknya harus gitu ya. Ada lagi? Udah mungkin cukup. Udah, berarti Teh Helmi ada di skala ke-8, yang mana skala 8 ini Teh merasa lebih baik, lebih plong, dan punya keinginan atau tujuan yang jelas gitu ya, apa yang harus dicapainya. Oke, baik. Nah, kira-kira dalam sesi konseling kita ini itu Teh Helmi mau mencapai skala keberapa sih? 10 kah? 10 lah.
10. pengen Pengen yang 10. iya, Berarti 10 itu adalah kondisi di mana Teh Helmi itu sangat baik gitu ya. lebih baik. Lebih baik. Ya. Oke, baik kalau gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Teh Helmi, apa aja yang sudah Teh Helmi dapatkan dari sesi konseling ini? Ya apa yang dipikirkan, merasa plong, terus ada sedikit untuk merubah mindset, pola pikir, dan lebih ke banyak apa namanya, berpikir positif gitulah ya. Insya Allah saya bisa. Setelah saya mungkin mengungkapkan apa yang saya rasakan, oke, aku udah mengungkapin semuanya, dan sekarang waktunya membuang semua pikiran itu gitu. Pemikiran negatifnya buang saja gitu. Iya. Oke, jadi yang udah. Jadi yang Teh Helmi dapatkan itu adalah Teh Helmi udah merasa plong, kemudian sedikit-sedikit ada tekad buat merubah mindset, kemudian berusaha lebih berpikir positif lagi, dan yang paling penting Teh Helmi udah pengen cepat-cepat buat ngebuang semua pikiran semua ya, gitu betul ya. sekali Ya, ya. oke, Masya Allah sekali ya, baik sekali. Nah, bagus ya, berarti udah cukup ya? Cukup insya Allah. Oke. Nah, sekarang saya mau ambil kesimpulan ya dari sesi konseling ini itu. Jadi yang pertama itu adalah Teh Helmi tadi merasa kecewa, pernah dikecewakan oleh orang lain, sehingga hal tersebut itu membuat Teh Helmi insecure. Bahkan untuk saat ini pun Teh Helmi menjadi sulit untuk percaya kepada orang lain. Ya, betul. Nah, kemudian setelah itu juga hal tersebut jika terus Teh Helmi pikirkan itu akan berdampak negatif bagi masa depan Teh Helmi. Iya. Dan tadi juga Teh Helmi udah menyampaikan rencana atau planning Teh Helmi dengan sangat baik ya, diantaranya ingin bisa menghandle semua yang dipegang, terus selalu memberikan afirmasi yang positif untuk diri. Nah, sebelumnya saya mau ngasih tugas nih ke Teh Helmi. Siap? Siap. Ya, oke. Nah, untuk tugasnya itu adalah Teh Helmi berusaha untuk selalu berpikir positif, memberikan asupan-asupan yang positif untuk diri Teh Helmi sendiri, gitu. Karena yang paling penting dalam hidup itu adalah tidak menerima pikiran yang negatif, gitu ya. Karena kan tadi juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi ke aktivitas sehari-harinya jadi gimana gitu. Nah, kira-kira bisa nggak? Sedikit-sedikit insya Allah. Sedikit-sedikit ya. Ya. Oke, bertahap ya. Insya Allah. Oke, baik. Jadi tugasnya adalah Teh Helmi berusaha untuk berpikir positif. Iya. Dalam hal apapun. Insya Allah. Ya. Jadi sebenarnya untuk tugas ini itu nggak perlu dipaksakan, tapi ya sedikit-sedikit aja dicoba. Misalkan dalam waktu tertentu boleh dicoba gitu. Nah, nanti rasakan efeknya seperti apa. Dapat dipahami? Insya Allah. Baik. Nah, kebetulan alhamdulillah ya untuk sesi yang pertama ini kita udah ada di penghujung. Nah, kira-kira kalau untuk sesi yang selanjutnya, kira-kira Teh Helmi bisanya di hari apa? Hari yang sama. Di hari yang sama. Ya. Oke, berarti di minggu depan ya? Insya Allah. Baik, berarti saya harap di minggu depan Teh Helmi udah bisa menyelesaikan tugas ini. Insya Allah. Siap, nanti kita evaluasi sama-sama, gitu ya. Oke, baik Teh Helmi. Menurut saya sesi yang pertama ini adalah sesi yang sangat luar biasa. Teh Helmi juga menyampaikannya dengan energik gitu ya. Jadi sampai ke sayanya juga. Walaupun ya Teh Helmi juga punya permasalahan, tapi Teh Helmi masih ibaratnya menurut saya Teh Helmi bisa kok menemukan solusi dalam diri Teh Helmi gitu ya. Oke. Baik, sesi pertama yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Teh Helmi, gitu ya. Pun juga dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan, gitu. Baik, untuk menutup sesi kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.